Tidak bisa dipungkiri jika teknologi kecerdasan robot semakin tahun akan semakin berkembang dengan sangat signifikan. Dan tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti akan ada masanya di mana para robot bisa hidup seperti layaknya manusia. Atau bahkan lebih manusiawi daripada manusia itu sendiri. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film drama fiksi ilmiah berjudul Bicentennial Man. Pada tahun 2005, sebuah keluarga yang terdiri dari ayah bernama Richard, Martin sebagai ibu, serta kedua anak mereka yang bernama Grace serta Amanda, membeli sebuah robot pelayan rumah tangga dari perusahaan robotika bernama NDR. Setelah diaktifkan, robot itu memperkenalkan 3 hukum robotika kepada keluarga tersebut. Sebelum kemudian, Amanda tanpa sengaja menyebut si robot dengan nama Andrew. First law of robotics. Andrew, don't ever do that again. Richard mengizinkan Andrew menggunakan ruang bawah tanah sebagai kamarnya dan menetapkan tugasnya untuk mengurus keperluan rumah tangga serta menjaga anak-anak. Ketika Andrew bertanya apakah Richard ingin mengubah kepribadian pada chipnya, Richard menolak hal tersebut. Keesokan harinya, Andrew mulai membersihkan ruang bawah tanah serta memperbaiki sebuah fonograf tua. Grace tidak menerima dengan baik robot itu dan bahkan memerintahkannya untuk melompat keluar dari jendela. Namun berbeda dengan saudaranya, Amanda justru memiliki perilaku lain dengan lebih bersimpati kepada Andrew. Richard menegur kedua putrinya dan mengajarkan kepada mereka bahwa meskipun Andrew adalah sebuah robot, namun mereka harus tetap merawatnya serta memperlakukannya seperti manusia yang sebenarnya. Keesokan harinya ketika keluarga itu pergi ke pantai, Amanda yang bermain dengan patung kuda kacanya lantas memberikan mainan kesayangannya itu kepada Andrew. Akan tetapi di sana Andrew justru tanpa sengaja menjatuhkan mainan itu hingga membuatnya pecah berkeping-keping. Melihat ini tentu Amanda menjadi sangat kesal. Sementara Andrew yang merasa bersalah atas kejadian tersebut lantas berpikiran untuk menebus kesalahannya. Dia mengumpulkan beberapa kayu apung dan mulai belajar mengukir dengan membaca beberapa buku petunjuk. Yang pada akhirnya Andrew berhasil membuat sebuah mainan kuda kayu dan kemudian meninggalkannya di atas tempat tidur Amanda. Sadar bahwa kuda itu adalah buatan Andrew, Amanda lantas memberikan bonekanya yang bernama Woofy sebagai imbalan atas usaha dari robot tersebut. Good night, sweetheart. Good night, Andrew. Ketika pagi tiba, Richard segera tertarik dengan kreativitas serta kemampuan Andrew dalam membuat sesuatu yang original. Dia segera menemukan robot itu di ruang bawah tanah sedang mendengarkan opera dari fonograf yang dia perbaiki sebelumnya. Berikutnya, Richard membawa Andrew ke kantor pusat robotik NDR untuk bertemu dengan sang CEO yang bernama Dennis Mansky. Dia dengan bangga memberitahu Mansky bahwa Andrew telah menunjukkan karakteristik dalam kreativitas, keingintahuan, serta rasa persahabatan. Namun, Mansky menanggapi hal ini sebagai anomali dan berasumsi bahwa Richard menginginkan uang sebagai imbalan untuk tutup mulut atas keanehan yang terjadi pada robotnya. Maka dari itu, dia memberikan penawaran untuk mengganti Andrew dengan robot terbaru. Namun, Richard segera menolaknya karena menurutnya tidak ada harga yang pantas untuk menggantikan sebuah individualitas. Setelah itu, Richard membuat perubahan pada beban kerja Andrew. Dia tidak lagi hanya fokus pada pekerjaan rumah tangga serta menjaga anak-anak. Namun juga diberi waktu untuk mendedikasikan kreativitasnya seperti membuat jam yang serupa dengan bidang pekerjaan Richard. Dan setiap malam, Andrew juga akan menghabiskan waktu bersama Richard di mana dia mengajari robot itu tentang cara-cara kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, Andrew melanjutkan kegiatan kreatifnya dengan mengukir berbagai objek, tapi kebanyakan adalah jam. Dia juga belajar tentang manusia, tentang bagaimana mereka berkembang biak, bagaimana memahami humor, dan bagaimana menceritakan lelucon di antara banyak hal lainnya. Dia juga belajar bermain piano dengan bantuan dari Amanda. Beberapa tahun berlalu, Amanda tumbuh menjadi wanita muda sementara Andrew tetap sama. Namun selama itu pula persahabatan mereka menjadi semakin erat. Richard dan istrinya juga semakin tua, sedangkan Grace baru saja memasuki fase kenakalan remaja. Suatu hari, keluarga tersebut memutuskan untuk menjual jam-jam yang telah dibuat oleh Andrew selama beberapa tahun belakangan ini. Dan nantinya semua uang yang didapat akan sepenuhnya diberikan kepada Andrew karena dialah yang telah membuat semua jam-jam itu sendirian.
Richard juga membantu menjual jam tersebut serta membuka rekening atas nama Andrew dengan bantuan dari pengacara keluarga mereka. Hingga pada satu momen ketika Amanda mengunjungi Andrew di bengkelnya, robot itu tanpa sengaja memotong jarinya sendiri. Namun Amanda segera menenangkan Andrew dengan mengatakan kalau jari tersebut masih bisa diperbaiki. Di sana Amanda juga menyampaikan kabar mengenai rencana pernikahannya bersama sang pacar yang bernama Frank. Dia sengaja mengatakan hal tersebut karena itu berarti persahabatannya dengan Andrew akan mulai terbatasi. Sebab Amanda harus tinggal bersama suaminya setelah dia menikah nanti. Keesokan harinya, Richard membawa Andrew ke kantor NDR untuk memberikan perbaikan pada jarinya yang terputus. Dia juga membawa pengacaranya untuk berjaga-jaga kalau saja Mansky dengan sengaja mengganti otak Andrew. Di mana jika hal itu dilakukan, maka dia akan menuntut NDR sampai perusahaan ini benar-benar bangkrut sepenuhnya. Di sana, Andrew juga meminta untuk mendapatkan upgrade ke wajahnya agar dia bisa mengekspresikan lebih banyak emosi. Dia tidak peduli seberapa mahal biaya yang diperlukan karena Andrew telah memiliki uang yang cukup di rekening banknya untuk menutupi semua biaya tersebut. Tidak lama kemudian, acara pernikahan Amanda dengan Frank pun akhirnya berlangsung. Andrew menghadiri pernikahan dengan mengenakan tuxedo yang rapi. Dan untuk pertama kalinya, dia menyapa Amanda menggunakan senyuman di wajah barunya. Setelah perayaan itu, Andrew bergabung dengan Richard di dekat kolam sambil mengingat kenangannya bersama putri-putrinya. Saat mereka menonton rekaman dari proyek Andrew, Richard menjadi sentimental dan memberitahu robot itu bahwa kedua putrinya telah tumbuh dewasa. Serta fakta bahwa kini dia sendirian karena kedua putrinya telah tinggal dengan keluarga masing-masing. Mendengar ini, Andrew segera mengingatkan Richard bahwa dia masih ada untuknya. One is still here. 12 tahun kemudian, Amanda melahirkan seorang anak laki-laki bernama Lloyd yang memiliki perilaku berbeda dengan ibunya. Di mana Lloyd sangat membenci robot dan bahkan melemparkan pasir ke badan Andrew tanpa mau meminta maaf. Namun Andrew tidak mempermasalahkan hal itu dan lantas mengungkapkan kepada Amanda bahwa dia ingin dinyatakan bebas. Pada dasarnya, Andrew tidak ingin meninggalkan keluarga ataupun berhenti bekerja. Hanya saja dia ingin dibebaskan untuk memiliki pilihannya sendiri. Malam itu, Andrew mendatangi Richard untuk menyerahkan cek dari semua uang tabungannya sebagai imbalan atas kebebasannya. Dia berusaha menjelaskan maksud keinginannya, namun Richard menjadi marah dan lantas menuduh Amanda yang telah menanamkan ide-ide gila ini kepada Andrew. Namun Amanda segera meyakinkan sang ayah bahwa Andrew bebas untuk membuat keputusannya sendiri. Dan itu akan menjadi alami baginya karena seiring berjalannya waktu, Andrew akan mampu untuk belajar, berkembang, dan akhirnya menumbuhkan rasa percaya diri. Keesokan paginya, Richard menyerahkan cek kembali kepada Andrew dan menyatakan bahwa kini dia telah bebas. Sehingga Andrew diminta untuk segera mengemasi barang-barangnya serta pergi dari rumah ini. Dan meskipun Andrew bersikeras untuk terus melayani keluarga mereka, namun Richard mengatakan kepada robot itu bahwa pelayanannya sudah tidak diperlukan lagi. Dan dengan kebebasan yang baru saja dia dapatkan, Andrew membeli sebidang tanah di dekat pantai untuk membangun rumah impiannya sendiri. A home of my own. Suatu hari setelah menghabiskan 16 tahun berikutnya untuk mengukir dan belajar lebih banyak tentang manusia, Andrew tiba-tiba didatangi oleh Amanda yang terlihat semakin menua untuk memberitahukan bahwa ayahnya sedang mencarinya. Segera mereka pergi ke rumah Richard, di mana Andrew mendapati Richard yang sedang terbaring lemah di atas ranjangnya. Di sana Richard mengatakan bahwa selama ini dia telah salah dalam menilai kebebasan Andrew yang memang sudah sepantasnya dia dapatkan. Richard kemudian menggenggam tangan robot itu dan sempat mengucapkan terima kasih karena telah melayani keluarganya dengan sangat baik. Sebelum kemudian, Richard menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kematian Richard, Andrew berbicara kepada Lloyd yang kini telah tumbuh dewasa menjadi seorang pengacara. Dia meminta bantuannya untuk mendapatkan informasi mengenai jenisnya, sehingga nantinya Andrew bisa mencari mereka serta memahami lebih banyak mengenai takdirnya. Lloyd segera menyetujui permintaan itu, karena menurutnya hal ini akan bisa menjauhkan Andrew dari ibunya. Singkatnya, Andrew pun memulai perjalanannya untuk mencari robot-robot yang seperti dirinya. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, dia belum juga bertemu dengan satupun robot yang mirip dengannya.
Selama ini, Andrew juga tetap berhubungan dengan Amanda dan selalu menuliskan surat untuk menceritakan mengenai petualangannya. Hingga sampailah Andrew di kota Francisco, tempat di mana dia melihat sebuah robot perempuannya sedang menari gembira. Dia pun mengikuti robot itu sampai ke sebuah gudang kumuh dan mengetahui bahwa namanya adalah Galatea. Namun, kebahagiaan Andrew tidak berlangsung lama setelah dia menyadari kalau perilaku Galatea hanyalah akibat dari sebuah chip khusus yang diaktifkan dari tubuhnya. Di sana, Andrew juga bertemu dengan pemilik Galatea yang bernama Rupert, yang ternyata adalah anak dari seorang insinyur robotika di perusahaan NDR. Ayahnya adalah orang yang menemukan teknologi facial expression yang memungkinkan para robot dapat meniru ekspresi manusia. Dan setelah diberhentikan dari NDR, ayahnya segera memulai perusahaan robotikanya sendiri. Namun karena tidak lama kemudian ayahnya meninggal, Rupert pun lantas mengambil alih perusahaan. Di sana juga Andrew mengetahui kalau Rupert saat ini sedang mengerjakan sebuah proyek yang memungkinkan robot untuk meniru penampilan luar seorang manusia. Namun karena tidak ada orang yang bersedia untuk mendanai proyek ini, Andrew pun memiliki sebuah ide untuk menawari dirinya sebagai investor Rupert dengan menggunakan simpanan uang yang dia miliki. Asalkan dengan syarat Rupert harus membuat setelan khusus untuknya. Yang pada akhirnya tawaran ini pun segera disetujui dan Andrew mendapatkan tubuh baru yang mirip seperti manusia berumur 40 tahun. Careful. Oh my God! Just relax. Gembira dengan penampilan barunya ini, Andrew memutuskan untuk kembali ke rumah keluarga Richard. Dan sempat dibuat kebingungan dengan kehadiran seorang wanita yang memiliki kemiripan wajah dengan Amanda ketika dia masih muda dulu. Namun tidak lama kemudian setelah dia bertemu dengan Amanda asli yang terlihat telah semakin menua, Andrew pun akhirnya menyadari bahwa wanita yang mirip Amanda muda ini adalah putri dari Lloyd dan dia bernama Portia. Setelah membuat Amanda terkesan dengan penampilan barunya yang terlihat semakin mirip dengan manusia ini, Andrew kembali tinggal di rumah pantainya serta mengadopsi seekor anjing liar yang dia beri nama Woofy. Setelah ini, Andrew sering mengunjungi Portia bersama dengan Woofy. Dan meski pada awal pertemuan mereka tidak berjalan dengan baik, namun secara perlahan keduanya mulai menjalin sebuah persahabatan. Portia menyadari bahwa yang diinginkan Andrew hanyalah bisa memiliki seorang teman. Beberapa minggu kemudian, Andrew mendapatkan kabar kalau Amanda sedang berada di rumah sakit karena mengalami stroke. Untuk itu, dia pun segera pergi ke sana dan menemukan Amanda yang sedang berbaring di tempat tidur dengan kuda mainan kayu di tangannya. Amanda juga sempat mengatakan kalau dia merasa sangat senang Andrew bisa hadir di sana untuk menemaninya. Sebelum kemudian, Amanda pun menghembuskan nafas terakhirnya. Meskipun tidak bisa mengeluarkan air mata, namun Andrew bisa merasakan betapa hatinya hancur setelah mendapati sahabat lamanya kini telah tiada. Maka dari itu, dia segera menemui Rupert kembali untuk meminta bantuannya dalam memproduksi organ sintetis demi membuatnya menjadi lebih manusiawi. Awalnya, Rupert dengan enggan menerima permintaan tersebut. Namun di sisi lain, Rupert juga merasa tertantang untuk bisa mewujudkan keinginan Andrew. Sehingga dia pun menyetujui permintaan itu sembari memberi pelajaran kepada Andrew tentang bagaimana menjadi lebih manusiawi melalui bahasa dan ekspresi. Dan sebelum proyek ini dimulai, Rupert sempat bertanya kepada Andrew apakah dia siap untuk melakukan perubahan radikal. Karena transisi ini tidak hanya akan membuat Andrew bisa merasakan kebahagiaan, namun juga akan bisa membuatnya merasakan kesedihan, sakit hati, serta rasa sakit yang pada dasarnya sama sekali belum pernah dirasakan oleh Andrew. Namun robot itu segera menegaskan bahwa tidak ada keraguan di dalam dirinya untuk secara penuh menerima perubahan tersebut. Selama proyek sedang berlangsung, Andrew sering mengunjungi Portia untuk sekedar berbicara ataupun bermain catur di taman. Andrew juga diundang oleh Portia untuk hadir ke sebuah pesta di mana keduanya menari bersama. Dan disinilah keduanya menyadari ada perasaan yang tumbuh di antara mereka. Namun suatu saat Portia merasakan adanya konflik mengenai perasaannya terhadap Andrew. Dia sadar meskipun Andrew adalah teman yang sangat baik, namun dia tidak bisa menginvestasikan perasaannya terhadap sebuah mesin. Yang tentunya hal ini membuat Andrew sempat tersinggung serta mengingatkan Portia bahwa segala sesuatunya selalu bisa berubah.
Hingga sampai akhirnya ketika transisi Andrew dalam memiliki organ sintetis telah sepenuhnya selesai, dia lantas mendatangi Portia dan memintanya untuk mencolok matanya. Yang mana hal ini membuat Andrew menjadi sangat senang karena dia akhirnya bisa merasakan rasa sakit. Andrew juga meminta Portia untuk menciumnya, namun ciuman ini justru memicu konflik lain pada perasaan Portia, yang rencananya akan melakukan pertunangan dengan kekasihnya dalam beberapa minggu ke depan. Dia tahu kalau dia mencintai Andrew, namun Portia ingin agar Andrew juga menyadari kalau dia memiliki perasaan kepadanya. Portia mendorong Andrew untuk melakukan sebuah kesalahan lalu belajar dari kesalahan tersebut. Yang pada akhirnya Andrew menerima saran itu dengan cukup kebingungan sebelum kemudian dia pergi dari sana. Di sisi lain, Rupert dibuat pusing dengan Galatea yang tiba-tiba saja berubah kepribadian dengan menyatakan betapa dia lelah untuk terus mengikuti perintah Rupert. Yang kemudian diketahui kalau ternyata Andrew telah mencabut chip kepribadian Galatea. Maka dari itu, dia pun segera pergi menemui Andrew untuk meminta chip itu dikembalikan. Keduanya kemudian diam-diam pergi ke acara pertunangan Portia, di mana Andrew mengungkapkan kekesalannya dengan acara ini, yang membuat Rupert segera memahami kalau sebenarnya Andrew sedang cemburu. Mendengar pernyataan itu, Andrew pun menyadari kalau dia cemburu, maka itu berarti dia sedang jatuh cinta pada Portia. Kembali ke rumah pantainya, Rupert memberitahu Andrew bahwa saat ini dia sedang mengerjakan upgrade terbaru yang akan memungkinkan Andrew untuk sepenuhnya mendapatkan semua indera manusia, termasuk aspek seksual, sehingga nantinya Andrew akan bisa merasakan bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Dan singkatnya, setelah mendapatkan upgrade tersebut, Andrew kembali menemui Portia di tempat kerjanya untuk mengungkapkan bagaimana sekarang dia bisa memahami apa yang Portia maksud dengan membuat pilihan yang salah. Andrew menyatakan cintanya pada Portia karena dia tahu bahwa Portia juga mencintainya. Keesokan paginya, keduanya berbaring di tempat tidur setelah menghabiskan malam yang intim. Saat keduanya sedang sarapan, Portia dengan sedih menyebut bahwa hubungan mereka kemungkinan tidak akan pernah diterima, karena pada dasarnya Andrew bukanlah manusia. Sadar bahwa sekarang dia harus melakukan langkah selanjutnya, Andrew pun mengajukan kasus ke Kongres Dunia untuk membuat dirinya secara resmi dianggap sebagai manusia. Sayangnya, meski ini adalah kasus yang kuat, namun Kongres menolak permohonan itu dengan alasan Andrew tidak memiliki kemampuan untuk bertambah tua. Bertahun-tahun berlalu dan Portia pun tumbuh menjadi wanita berusia 75 tahun sementara Andrew tetap relatif sama. Dalam sebuah permainan catur, Portia mengungkapkan pikirannya tentang kematiannya. Andrew berusaha meyakinkan bahwa Portia seharusnya bisa hidup abadi dengan adanya bantuan teknologi saat ini. Namun Portia menolak pemikiran itu karena baginya hidup abadi adalah hal yang tidak wajar. Manusia ditakdirkan untuk hidup sementara waktu sebelum kemudian meninggal. Dan itulah arti sebenarnya dari sebuah kehidupan. Di malam harinya, Andrew yang termenung seketika mengingat ucapan dari Richard yang pernah mengatakan bahwa orang-orang akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Tapi baginya, waktu itu sendiri tidak akan pernah ada habisnya. Andrew sadar bahwa jauh di dalam hatinya ada suatu hal yang harus dia lakukan. Maka dari itu, dia kembali mengunjungi Rupert yang kini perusahaannya telah berkembang dengan sangat pesat. Andrew meminta Rupert untuk mengubahnya menjadi manusia seutuhnya dengan menyuntikkan darah ke dalam tubuhnya. Namun Rupert segera menjelaskan jika proses ini dilakukan, maka Andrew hanya akan memiliki umur sekitar 30 atau 45 tahun lagi untuk hidup. Dan Andrew segera menerima takdir tersebut. Puluhan tahun berikutnya, Andrew kembali mengajukan banding kepada Kongres Dunia. Kali ini, dia adalah seorang pria tua yang sangat lemah dan hampir berusia 200 tahun. Andrew mengatakan kepada Kongres bahwa dia lebih suka hidup sekali sebagai manusia daripada hidup selama-lamanya sebagai sebuah mesin. Dan yang dia inginkan saat ini hanyalah diakui sebagai manusia. Kongres mendengar kasusnya dan lantas meminta waktu untuk membuat keputusan. Waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Andrew bersama Portia berbaring bersebelahan dengan bergantung pada alat bantu hidup. Galatea yang sekarang juga lebih manusiawi hadir menemani mereka untuk menonton siaran langsung dari keputusan Kongres Dunia. Mereka saling berpegangan tangan saat Kongres mengumumkan bahwa Andrew telah diakui sebagai seorang manusia.
dan pernikahannya dengan Portia telah disahkan oleh negara. Sayangnya, Andrew meninggal dunia tepat sebelum dia bisa mendengar keputusan tersebut. See you soon. Dan begitulah kisah yang dibawakan oleh film Bicentennial Man, sebuah robot yang berjuang untuk bisa menjadi manusia. Dan tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi pada film ini suatu saat nanti bisa terjadi pada dunia nyata kita. Karena teknologi robot serta kecerdasan buatannya terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka pembahasannya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.